Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pertama kali dengan channel ini yang ya sedikit kreatif ataupun kreatif gitu ya. Untuk para pemilik sepeda listrik apapun mereknya, saya kira sistemnya sama saja. Jadi terbagi dengan 3 bagian ya untuk sepeda listrik elektrikalnya, yang tentu saja ada aki, ada motor BLDC, dan ada controller gitu. Dan ini saya dapat hibahan gitu, cuma dikasih saudara yang beli tapi sudah nggak dipakai, dan ini lama nggak dipakai gitu ya. Kemarin begitu dikasih saya cas penuh dan buat jalan itu ya bisa, tapi kok nggak tahan lama gitu. Jadi dicas buat mainan anak saya, cuma muter-muter sebentar terus drop, nggak kuat akinya atau apanya gitu. Dan kemarin sempet sampai mati total gitu. Nah, gara-gara mati total itulah kemudian kita bongkar akinya, yang ternyata kabel ini ya, kabel penghubung. Jadi di dalam baterai, kotak baterai ini, saya kira untuk Selis ataupun Ricci itu sama. Pokoknya kalau yang 36 volt 20 Ah, bener ya, 36 volt 12 Ah itu yang kotaknya seperti inilah ya. Itu menggunakan 3 aki kering ataupun SLA, Seal Lead Acid Battery, SLA. Dan permasalahan pertama adalah pada pengkabelan, dimana ini sering copot sendiri. Jadi sebaiknya ini kemungkinan harusnya di solder gitu ya, perkabelannya ini. Ini pengalaman aja. Jadi kalau mati total, yang pertama dicek tentu saja sekring ini ya, sekringnya. Ini menggunakan sekring 25 ampere. Kalau ini sekringnya bagus berarti lainnya gitu. Dicopot aja semua baterainya seperti ini, kelihatan nanti. Ini biasanya konektor ini kendor sendiri. Mungkin karena diangkat ya baterainya, kotak boxnya ini, jadi baterai bergerak sehingga ini juga ikut kendor. Jadi sebaiknya saya kira ini di solder ya. Saya lihat di konten lain kalau untuk sepeda listrik ada yang menggunakan kayak motor gitu, udah ada bautnya gitu, dibaut. Tapi yang ini belum dibaut. Dan sekalian kemarin saya ngecek iseng. Jadi kalau SLA baterai ini free maintenance ya, sebetulnya sudah tidak butuh perawatan, alias kalau sudah rusak ya harusnya sudah dibuang gitu. Ya memang semua baterai punya usia, mungkin 1 atau 2 tahun ya untuk baterai sendiri, sehingga kalau udah dicas terus ngedrop ataupun nggak mau dicas ataupun kembung, itu ya biasanya harus dilempar dan diganti baru. Tapi ini ya karena kita kreatif gitu ya dan harus aktif, kita akan cek satu-satu seperti apa. Ini gampang sekali bukanya. Jadi ini seperti ini, cukup menggunakan obeng kecil. Ya, ini pakai obeng kecil. Ini ada seperti ini. Nah, cetek gitu.
kita bantu dengan apa ya yang ada lah, alat yang ada. Nah, dan ternyata ini sama kasusnya. Ini saya kemarin sudah buka satu, itu ada kotorannya ya, ada karbonasi. Ini ada karbonnya juga yang baru kita buka. Yang kemungkinan besar adalah dimana air aki di dalam sini sudah habis. Ada dua kemungkinan, ini bisa diisi ulang lagi ataupun tidak gitu. Jadi saya juga sudah menyediakan air akinya. Ini ada sisa dari aki sir ya. Jadi kalau air aki itu ada dua, jangan sampai salah. Air aki ini yang biasa dengan label ya warna seperti ini ataupun biru yang biasa dijual di toko-toko. Ini sebetulnya air murni gitu ya, apa sih namanya, ini pakai aqua pun bisa sebetulnya, dan ini diminum pun nggak apa-apa kalau yang air aki ini. Tapi kalau yang aki sir biasanya dengan, kalau botolnya seperti ini labelnya merah, itu berbahaya. Itu kalau kena tangan aja gatel gitu, pateng celekit gitu. Nah, coba kita buka lagi yang satu ya. Jadi kalau ini kita bisa cek satu persatu. Ini ada tutupnya. Tutupnya pakai karet biasa ya. Dan kalau kita lihat ke dalamnya, kelihatan nggak dalamnya? Nah seperti ini, itu bisa kelihatan ya, kering, semuanya sudah kering, tidak ada airnya. Atau memang ini jenisnya yang kering gitulah ya. Tapi kita bisa tetap menambahkan air aki. Ingat, kalau buat nambah itu yang air aki. Tapi kalau Anda mau menguras itu pakai aki sir gitu ya. Jangan sampai salah. Kalau cuma nambah itu pakai yang ini. Jadi nanti ditambah langsung. Tapi kalau kita mau kuras dulu, kita kuras dulu ya, kita keluarkan semua airnya. Itu isinya harus pakai aki sir. Bedanya di situ. Sekalian kita buka yang satunya. Seperti apa? Ini nanti berarti harus dilem lagi ya, kayak lem Alteco. Dan ternyata sama teman-teman, cuma ini di yang sini bukan yang sini. Ini banyak kotoran yang keluar, karbonisasi ki bosongan dimbo gitu ya. Ini nanti akan saya coba tambah saja air akinya. Jadi saya tidak menggunakan aki sir tapi menggunakan air aki. Cuma saya bingung ini yang satu ini kelihatan, yang satu ya ini ya. Ini kelihatan kotorannya banyak sekali di dalam sana itu. Nah, kalau harus dikuras harusnya pakai pipet gitu ya kalau dikuras itu. Jangan sampai, nah itu
itu banyak sekali kotorannya. Wangel nih, nggak bakal kelihatan nih kalau di zoom pun nggak kelihatan nih. Kalau dikuras mungkin bisa pakai pipet itu, tapi saya nggak punya pipetnya. Ya, ini sekilas saja untuk teman-teman yang punya atau pengen beli gitu ya. Dan permasalahannya sepeda listrik, motor listrik itu ya pastinya nomor satunya di usia aki ya, karena memang aki, acu, baterai gitu ya. Apapun mereknya, apapun jenisnya, mau SLA baterai, mau LiFePO baterai, mau lithium baterai ataupun baterai biasa, itu punya masa pakai gitu. Jadi ada yang free maintenance baterai seperti ini, yang aki kering gitu ya, ada yang aki basah yang harus ditambahin air aki, dicek terus kayak aki-aki mobil biasa. Dan kalau yang menggunakan LiFePO ataupun lithium ion baterai, sama, mereka punya masa pakai yang saya kira ya mungkin 2 tahun itu harusnya sudah ganti. Yang perlu diperhitungkan di situ ya, jadinya kalau ngomong-ngomong apakah motor bensin lebih irit daripada motor listrik atau motor listrik lebih irit dari motor bensin gitu ya. Secara kalau lihat di konten-konten itu kan baru perbandingan mereka sekian kilo ngecas dengan sekian rupiah gitu kan. Tapi mereka nggak memperhitungkan harga baterai yang pasti akan rusak dan harus diganti. Itu kan juga harus diperhitungkan gitu ya. Jadi ya monggo diperhitungkan lagi untuk motor listrik yang konon sebentar lagi akan dapat subsidi. Jangan-jangan cuma ngapus-ngapusi ya gitu. Maksudnya ngapusi itu ternyata sama saja nggak irit gitu ya, nggak lebih irit daripada motor bahan bakar fosil. Dan ya wis gitu aja lah, nanti mungkin kita akan bahas banyak tentang motor listrik, efisiensi tenaganya dan bagaimana gitu ya dibandingkan dengan motor apa sih, bakar gitu ya, internal combustion engine. Oke teman-teman, nanti kita update saja ini kayak apa hasilnya setelah dicas.